belum lama ini kan pandemi ini udah mulai lebih baik, puji Tuhan. Tapi saudara tahu bahwa orang yang direktur yang punya oksigen itu juga meninggal karena kehabisan oksigen. Bahkan orang yang punya rumah sakit meninggal di rumah sakitnya sendiri. Itu karena apa? COVID. Banyak hal dalam hidup kita yang kita nggak sadarin bisa ngambil semuanya. Dan kalau kita pagi ini ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Doaku belum terjawab, sakitku belum sembuh, tapi aku masih ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan, amin. Mari datang sama Tuhan sebelum kita lebih jauh lagi. Berdoa minta Tuhan, biar pagi ini jadi pagi yang luar biasa Tuhan. Pagi di mana kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pasti ada hal-hal yang besar yang dapat kami syukuri untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Kau buat. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mau datang dengan ucapan syukur. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang Tuhan dengan setiap kerendahan hati kami. Mari sembah Tuhan, katakan ucapan syukur, bilang Tuhan Engkau baik. Tiada terampun kasih-Mu Tuhan, Kau yang
yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami, tapi semua rancangan-Mu pasti rancangan yang terbaik. Bahkan pagi ini kami ada juga semua karena kebaikan Tuhan. Kami masih sehat, kami masih ada, semua berfungsi dengan baik. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu layak kami beri yang terbaik juga untuk Tuhan. Memuji Tuhan, bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Semua yang terbaik, karena Tuhan beri kami yang terbaik. Layaklah Engkau terima yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang hadir dengan kemuliaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dalam nama Yesus. Mereka yang perlu Engkau Tuhan, kami percaya semua kami perlu Engkau, dan kami temukan Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Ambil alih semua Tuhan, biar jadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, lakukan suka-suka-Mu Tuhan, karena kami tahu Yesuslah kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Kita semua diberi kuasa sama Tuhan menaklukkan musuh. Apa musuh kita? Bukan saudara kita, bukan teman kita, masalah kita, sakit kita. Kita diberi kuasa untuk menaklukkannya. Amin. Yuk kita mau bilang, ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Puji
segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Sepatah kata yang dari Tuhan itu bisa mengubahkan hidup kita. Pengurapanmu turun atas setiap hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman. Konsep manusia tunduk di bawah kaki Tuhan, tapi semua yang ilahi itu yang turun atas setiap hamba-Mu. Hari ini Tuhan, banyak doa yang kami naikkan kepadamu. Banyak keluh kesah kami mungkin yang tidak diketahui orang lain, tapi kami mau izinkan Tuhan pegang kendali dalam hidup kami dan ambil alih semuanya, karena kami tahu waktu-Mu yang paling tepat Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan
Karena kami tahu Kau Allah yang mendengar, Kau Allah yang melihat, bahkan lebih dari apa yang kami harapkan dalam hidup kami. Engkau tahu isi hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Apapun yang sedang kami alami pagi hari ini, saat ini, kami mau tetap katakan Engkau baik Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami buat firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya buat Engkau. Berbicara bagi kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan, untuk kami tetap ada dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Masih tetap semangat, amin. Haleluya. Masih semangat? Haleluya. Itu yang Tuhan harapkan buat setiap kita, amin. Semangat terus. Memuji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terus kita semangat. Dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, Tuhan mau kita dalam semangat. Memuji Tuhan, saat semangat. Terlebih ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita buat firman Tuhan seluas-luasnya. Tuhan akan berbicara buat kita pagi hari ini. Dan saya percaya ketika kita pulang nanti, ada sesuatu yang akan kita raih di dalamnya. Kemenangan, keberkatan, kekuatan baru Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, mari buka hati buat firman Tuhan. Alkitab mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah-tengah keadaan yang semakin gelap, tidak menentu, seakan-akan orang tidak menemukan jalan keluar, ada jalan buntu di depannya. Kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita untuk kita tetap terus melangkah dalam jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul gaya hidup yang membawa dampak. Setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus membawa dampak yang baik, yang positif, ya, yang menjadi berkat. Kita buka Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Satu ayat kita baca bersama-sama, ya. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. 2, 3. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan itu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan Yesus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus jadi terang, harus jadi berkat, ya, harus membawa dampak yang baik, yang positif, ya, buat kehidupan orang lain. Harus menjadi daya tarik, magnet tersendiri untuk orang melihat kita dan akhirnya ikut Yesus. Kita harus sadar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, semua apa yang kita lakukan, perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita sebagai murid Tuhan, kita banyak yang memperhatikan orang di luar sana, melihat bagaimana cara kita bersikap, melihat bagaimana cara kita berbicara, melihat bagaimana cara kita berbuat. Ada banyak orang memperhatikan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi terang, harus menjadi garam, harus mempunyai gaya hidup yang membawa dampak yang baik buat setiap orang. Itulah yang Tuhan mau buat setiap kita. Kita menjadi terang, menjadi garam, membawa dampak buat jiwa-jiwa. Terlebih di luar sana ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan.
Itu tugas kita, untuk kita bersaksi bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Sebagai apapun juga kita, entah kita sebagai karyawan biasa, kita harus menjadi seorang karyawan yang baik, ya, yang memberkati, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat, yang membawa dampak buat orang lain. Sebagai apa lagi kita? Mungkin sebagai seorang pengusaha, kita harus jadi pengusaha yang baik, yang membawa berkat, yang membawa dampak yang baik buat orang-orang yang ada di bawah kita. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Menjadi seorang anak, jadilah seorang anak yang penurut kepada orang tuanya. Jangan bandel. Apa yang dikatakan orang tua kita, ikuti, turuti. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang baik, yang mengasihi anak dan istrinya. Bukan suami yang mau mementingkan diri sendiri. Menjadi istri, jadilah istri yang baik, yang Alkitab katakan tunduklah kepada suamimu. Jadi berkat buat keluarga, yang meneguhkan suami, tak kala suami mungkin dalam keadaan terpuruk. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus, kita belajar hari ini tentang perumpamaan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Saya bacakan buat setiap kita bagi hari ini. Injil Matius pasal ke-13 ayat 33 dikatakan begini. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan ini adalah dikatakan kita sebagai ragi. Ragi adalah kata yang mungkin tidak asing buat bangsa Israel saat itu. Ragi digunakan untuk membuat roti, itu mengembangkan roti. Di dalam perjanjian lama kalau saya membaca, ya, kita mengenal ada yang namanya roti, hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi adalah sebuah peringatan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Lalu kalau saya membaca dalam perjanjian baru, ragi itu mempunyai 2 arti. Yang pertama adalah ragi itu dilihat sebagai sesuatu hal yang jahat, ya. Istilah ini untuk menggambarkan sebuah kemunafikan dari orang-orang Farisi dan orang Saduki. Istilah ragi dipakai Tuhan Yesus. Yang kedua adalah untuk menggambarkan kerajaan Allah, di mana ya jumlahnya cuma sedikit ragi itu, tapi dapat memberi dampak yang luar biasa. Jadi arti yang mana yang akan kita pakai dalam kehidupan kita? Arti yang pertamakah ya, yang mengajarkan kepada kita untuk kita hidup berhati-hati dalam hidup ini. Jangan seperti orang Farisi yang sepertinya kelihatannya baik tapi hidupnya munafik. Mereka memakai kepandaian mereka, kesalahan mereka sebagai sebuah topeng untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Atau arti yang kedua, bagaimana kerajaan Allah itu memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Karena kehidupan kita sebagai anak-anak Allah harus memberi dampak yang baik, yang positif buat sekitar kita. Ya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus, mari kita jadi terang, jadi garam, jadi ragi yang dapat memberkati banyak orang dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau belajar, Bapak Ibu diberkati Tuhan Yesus. Gaya hidup yang seperti apa sih yang dikatakan perumpamaan ini, seperti seumpama ragi ini buat kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Yang pertama,
bagaimana hidup kita sebagai seorang kerajaan surga, warga kerajaan surga yang seumpama ragi ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki gaya hidup yang berdampak. Gaya hidup yang berdampak dikatakan Matius pasal yang kelima 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang, dikatakan. Kita harus membawa gaya hidup yang berdampak. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus, perhatikan. Kalau ibu-ibu biasa membuat sebuah adonan roti, adonan tepung ya. Ketika adonan itu dicampurkan dengan ragi, maka tepung itu lama-kelamaan menjadi yang namanya kalis ya. Dan dia terus mengembang ketika dipanggang menjadi roti. Saya kadang-kadang memperhatikan kalau istri saya buat roti ya. Kalau dilihat udah jadi adonannya itu ya, di oven itu lihat dia mulai mengembang, bagus ya. Fungsi ragi itu membuat menjadi mengembang, membawa dampak yang baik bagi roti itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, berdampak artinya kita harus membawa pengaruh yang baik, yang positif. Kalau yang namanya berdampak itu membawa pengaruh yang negatif, orang akan berkata, wah luar biasa, akan melihat kita. Oleh sebab itu yang namanya berdampak itu harus membawa pengaruh yang positif ya. Membawa pengaruh yang baik, membawa pengaruh yang memberkati, yang berguna, yang bermanfaat bagi semua orang ya. Harus seperti itu. Itu yang Tuhan mau buat setiap kita, bukan malah sebaliknya. Kehidupan kita sebagai orang percaya bukan membawa dampak yang baik, tapi membuat kita menjadi seorang yang tidak memberkati orang lain. Membawa dampak yang baik, yang positif, bukan membuat kita menjadi seorang yang pembawa masalah. Bukan kita dikatakan seorang yang selalu membuat onar, tidak membawa damai. Orang akan berkata kepada kita adalah seorang troublemaker, pembuat masalah, bukan pemecah masalah. Kalau kita datang, malah jadi pada ribut, bukan jadi berkat ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang-orang yang pembawa damai, yang membawa dampak yang positif buat setiap orang-orang yang melihat kita. Kita harus dapat menggarami lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada. Kita harus membawa pengaruh yang positif di tengah-tengah lingkungan kita. Jangan terpengaruh. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya besar di tengah-tengah lingkungan yang buat saya tidak baik. Bapak Ibu tahu tempat tinggal saya, orang tua saya di belakang rumah pesta happy sana begitu terkenal dengan sesuatu yang negatif ya. Ada banyak hal yang terjadi di sana, pergaulan yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak baik banyak terjadi. Dari mulai saya kecil saya melihat banyak hal yang tidak harus dicontoh di sana. Kalau saya terpengaruh dengan keadaan saat itu, saya berada di sini saat ini. Mungkin saat ini saya sedang berada 4 orang, saya dan teman 4 sedang main gaplek. Perjudian ada di sana, minum-minuman keras ada di sana, segala hal yang negatif ada di sana. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya ada di tempat ini. Tuhan baik ya. Tuhan baik. Saudara saya semua, termasuk saya 4 orang laki-laki. Bapak Ibu bayangkan di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu, wah anak laki-laki itu mudah terpengaruh dengan pergaulan.
Tetapi saya mau katakan seperti pujian tadi, Tuhan itu baik. Amin. Tidak ada dari saudara saya, semua adik saya, abang-abang saya yang terpengaruh dengan keadaan lingkungan tempat kita tinggal. Ya. Karena Tuhan baik. Kita harus membawa dampak yang positif, yang memberkati, yang menguatkan, yang meneguhkan. Kehadiran kita harus menjadi orang membawa damai, ya. Orang percaya harus membawa sesuatu yang baik, yang positif buat orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana sih supaya kita hidup dapat berdampak dan dikatakan menjadi ragi dalam dunia ini? Yang pertama, kita harus mempraktekkan yang namanya kebaikan. Filipi pasal 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Praktekkan kebaikan itu dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau. Bukan kita mempraktekkan kesombongan kita, kearoganan kita, tapi kita praktekkan kerendahan hati kita, praktekkan kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jika kita tahu sesuatu yang baik bisa kita lakukan untuk memberkati orang lain, tetapi tidak kita lakukan, saya mau katakan itu sebuah kesombongan. Mengapa kesombongan? Karena kita menyadari, harus sadar apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang bisa kita jalani hari ini, semua daripada Tuhan. Dan kalau semua daripada Tuhan, Tuhan mau setiap kita mempraktikkan kebaikan itu, sampaikan kepada orang lain, ya. Sampaikan kebaikan. Kalau kita diberkati hidup kita, kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu naik dari tangga ini di depan sana, di dekat tempat persembahan itu kotak ada yang namanya visi dan misi Gereja Betel Indonesia. Di dalam visi dan misi itu ada nilai-nilai. Bapak Ibu nanti perhatikan ya. Nilai-nilai. Di dalamnya salah satunya dikatakan melayani bukan untuk dilayani. Lalu dikatakan yang kedua, diberkati untuk memberkati. Ada nilai-nilai di dalamnya. Kalau kita diberkati, kita harus dapat memberkati orang lain. Kalau kita bisa melayani orang lain. Beberapa bulan yang lalu COVID masih sangat tinggi, ya. Ada banyak orang mungkin berlomba-lomba untuk berbuat yang baik, mempraktekkan kebaikan untuk membantu orang yang terkena COVID. Saya pernah kena COVID, Bapak Ibu, dan saya bersyukur pada Tuhan, ada begitu banyak orang yang memperhatikan. Saya tidak meminta, saya tidak minta tolong sesuatu hal, tetapi ada saja berkat yang Tuhan kirimkan melalui orang-orang tersebut. Entah vitamin saya dapatkan, saya nggak beli, entah obat-obatan, entah satu pagi tiap hari ada aja kiriman, ada buah-buah yang dikirim, sampai sayur, sampai bumbu dapur, Bapak Ibu, sampai ke rumah saya melalui paket itu, ya. Luar biasa. Memang gak enak, Bapak Ibu, 2 minggu di dalam rumah. Sebenarnya hanya beberapa hari saja kami merasakan yang gak enak. Cuma harus ikut aturan pemerintah, 2 minggu harus di rumah. Ya sudah. Sebenarnya bisa aja kita, udah kemana-mana aja biar. Gak, jangan. Ya. Di balik semuanya itu ada sebuah kebaikan Tuhan yang saya dan keluarga saya terima. Wah, luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika COVID itu
melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia. Bahkan terakhir kita mendengar ada banyak orang yang begitu membutuhkan yang namanya tabung oksigen. Ketika tabung oksigen itu dibutuhkan, mulailah ada orang-orang curang yang bermain di dalamnya dengan kelangkaan tabung oksigen sehingga harganya begitu tinggi. Saya percaya orang yang melakukan ini hidupnya bukanlah membawa hal dampak yang positif, tetapi dampak yang negatif. Kalau saya punya orang membutuhkan tabung oksigen, saya kasih, berikan saja. Berikan orang yang lebih membutuhkan. Satu kali ada seorang anak berusia 9 tahun, dia sedang isolasi mandiri, seorang diri. Mengapa seorang diri? Karena papanya sudah lebih dulu meninggal karena COVID-19. Ada banyak tetangga-tetangga yang peduli, yang memperhatikan anak ini, yang mengulurkan tangan buat anak ini. Ya. Kebaikan-kebaikan diberikan buat anak ini. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang yang tetangga yang seperti itu, melihat tetangga kita membutuhkan uluran tangan kita, apa yang kita harus lakukan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, praktekkan kebaikan. Satu kali ada seorang dokter, dia juga terpapar COVID-19. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Saya membaca di sebuah artikel. Ya. Dia terpapar COVID-19 dan dalam keadaan sangat parah, berada di ruang ICU dan harus menggunakan yang namanya ventilator. Di sebelah sang dokter ada juga seorang pasien yang membutuhkan ventilator. Yang menjadi persoalannya adalah ventilator di rumah sakit itu hanya tinggal satu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jauh sebelum sang dokter terkena COVID, dia sudah pesankan kepada istrinya, "Ma, kalau aku harus dirawat dan kena COVID dan membutuhkan ventilator, berikan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan." Artinya yang mempunyai harapan hidupnya lebih besar daripada yang orang yang harapan hidupnya yang kecil. Harapan hidup sang dokter ini memang lebih kecil dibanding pasien di sebelahnya. Dan akhirnya ventilator itu diberikan kepada pasien di sebelah. Dan ada konsekuensinya. Sang dokter, dia pergi, dia meninggal. Tetapi ada sebuah kebaikan yang dia berikan. Ya. Apa yang dia lakukan untuk kebaikan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika kita melakukan kebaikan, mungkin ada banyak orang yang tidak melihat kita, tidak memandang kita, ya, tidak memperdulikan kita. Tapi Tuhan yang selalu melihat hati kita. Amin. Tuhan yang selalu melihat kita, memperhatikan kita, apa yang kita lakukan. Tuhan tahu, biar orang lain berbuat apapun juga, Tuhan akan membela kita. Dan saya naikkan pujian ini pada hari ini. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jangan pernah merasa sendirian. Kalau kita mau berbuat baik, orang lain cuek aja, biar aja. Tuhan melihat hati kita, ya, di tengah-tengah kesedihan kita, di tengah-tengah apapun yang sedang membuat kita terpuruk. Tuhan kita, Tuhan yang membela. Dia tidak pernah melupakan setiap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari terus berbuat baik. Apa yang Tuhan Yesus praktekkan ketika dia hidup, dia memberi makan kepada banyak orang yang melapar saat itu. Dia menguatkan orang yang lemah. Dia memberikan penghiburan kepada yang susah. Dia memberikan pengharapan kepada yang berputus asa. Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dia membuat orang yang timpang menjadi berjalan. Dia menghardik setan yang merasuki orang. Dia menebarkan kebaikan begitu banyak ketika dia hidup. Tetapi apa yang dia dapat? Dia mati disalibkan buat kita. Ada banyak kebaikan yang Tuhan kita lakukan. Dia mati, dan kematiannya menjadi berkat buat kita. Karena darahnya yang tercurah di atas kayu salib, darahnya itulah yang menghapus dosa kita. Ya, saya bersyukur di tempat ini ada banyak orang yang begitu peduli buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, bangunan ini begitu indah, begitu megah, karena ada orang-orang yang tergerak untuk berbuat sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Lakukan kebaikan dalam hidup kita. Kalau mau hidup kita membawa dampak, lalu kita harus saling melayani sesama. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan memberikan karunia kepada kita supaya kita dapat melayani orang lain, bukan melayani diri kita sendiri. Layani orang lain sehingga hidup kita membawa dampak dan menjadi ragi untuk dunia ini. Layani. Mungkin ada orang lain yang saat ini terbaring sakit, datang berdoa, ya. Berdoa, percaya Tuhan akan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Lalu hal yang kedua yang mau saya sampaikan, bagaimana gaya hidup seumpama ragi buat setiap kita orang percaya. Kita harus memiliki gaya hidup yang rendah hati, Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan, ragi itu kerjanya diam-diam. Ya. Setelah ragi dicampurkan ke adonan tepung, lalu dibiarkan dan ragi itu mulai bekerja, ya, sehingga adonan tepung itu menjadi mengembang. Ragi itu enggak gembar-gembor, Bapak Ibu. Diam-diam dia berkarya, bekerja buat tepung itu. Ya. Itu adalah tanda sebuah kerendahan hati. Saya dulu punya ayam kampung, Bapak Ibu, cukup banyak, ya. Kalau dia mau bertelur, ayam kampung itu, ayam betina mau bertelur, itu ramai, Bapak Ibu, ya. Bahkan mungkin tetangga depan belakang itu dengar kalau dia mau bertelur, dia berkotek-kotek sehingga banyak orang yang dengar, ya. Padahal apa, Bapak Ibu, sekali nelur satu hari cuma atuk. Cuma satu, tapi suaranya begitu banyak terdengar. Coba kita bandingkan dengan seekor penyu. Kalau dia mau bertelur, dia diam-diam pergi ke pantai, cari tempat yang sepi, dia gali lubang, dia bertelur di situ. Ya. Setelah itu dia tutup lubang telurnya itu, dia berenang kembali ke pantai. Dia tidak gembor-gembor, diam-diam
dia tidak heboh, padahal telurnya berapa? Banyak. Lebih dari 10, ya. Kira-kira setiap kita sebagai orang percaya, ya, seorang Kristen yang model seperti apa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang percaya yang rendah hati. Walaupun mungkin kita punya karya yang hebat, yang luar biasa, ya, hasilnya nyata, tapi nggak usahlah kita. Oh, itu karena saya, Pak. Itu karena saya, Pak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, banyak orang yang hari-hari suka heboh di media sosial. Hati-hati Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus dengan media sosial. Kadang-kadang secara tidak langsung saya katakan kita mengumbar yang namanya kesombongan kita lewat media sosial. Setiap kali kita posting sesuatu, apapun itu, ya, mari kita introspeksi dulu sendiri. Apakah yang kita mau share itu, apakah yang kita mau posting itu memberkati untuk kemuliaan Tuhan atau untuk orang lain memuji diriku? Saya nggak anti media sosial, Bapak Ibu. Saya pakai WhatsApp, saya ada IG, ada Facebook, ya. Tetapi mari kita bijaksana, ya, memperlakukan semuanya itu. Supaya apa? Bukan kita yang sombong, tapi Tuhanlah sendiri yang ditinggikan melalui apa yang kita lakukan. Efesus pasal yang kedua 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati, Bapak Ibu, ya. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu apa sih? Dia tidak pernah mau menyombongkan diri. Apapun yang dia bisa perbuat lakukan, dia hanya persembahkan buat Tuhan. Orang lain enggak menganggap, enggak memuji, enggak apa-apa. Tuhan yang melihat hati. Itu ciri orang yang rendah hati. Enggak nuntut pengakuan orang lain terhadap dirinya, apa yang dia lakukan. Lalu ciri rendah hati adalah dia mau terus dan terus belajar. Ya. Tidak merasa diri, saya udah hebat nih, udah pintar. Udahlah, enggak usah belajar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya melihat teladan dari Bapak Gembala, usianya sudah cukup lanjut, tapi masih terus mau berkarya, belajar, luar biasa. Di tempat perkuliahan saya, ada banyak orang-orang yang usianya lebih jauh dari saya, tapi begitu antusias mengikuti setiap perkuliahan. Ya. Saya melihat, wah, masa saya kalah sama bapak ini, sama om ini, sama bapak ini. Wah, semangat luar biasa, ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, orang yang rendah hati mau terus belajar, ya. Ini yang Tuhan mau. Hidup kita harus rendah hati, seumpama ragi itu yang membawa dampak yang luar biasa. Lalu bagian ketiga yang saya mau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah kita harus memiliki gaya hidup yang tidak memandang status. Ya. 1 Korintus 1 ayat 27-28 dikatakan begini, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ragi itu sangat kecil adanya, ya. Dia hanya dapat dilihat melalui alat yang namanya mikroskop. Kalau Bapak Ibu membeli ragi di pasaran itu ragi yang sudah dipanetin. Tetapi walaupun dia begitu kecil, dia dapat berdampak yang luar biasa. Dia dapat membuat adon tuh halis, ya. Adon yang begitu berat 30 kilo sekalipun bisa
dia buat jadi gadis. Dampaknya besar, luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini kita berkata dalam hati kita, siapa sih kita? Status kita apa sih? Masih kecil. Orang lain gak mandang kita, gak melihat kita. Mungkin kita cuma seorang karyawan biasa di sebuah perusahaan. Mungkin kita gak punya jabatan tinggi, apapun juga, ya. Jangan pernah minder dengan apapun karena kita. Dengan status kita yang mungkin masih kecil. Kita belajar dari apa yang kita baca tadi. Dari ragi yang kecil, dia berkarya dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ada saatnya Tuhan pasti mengangkat kita. Amin. Tuhan tidak melihat berapa hebatnya kita. Tuhan tidak melihat berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak jabatan yang kita miliki. Tetapi kalau kita tidak mau memiliki hati yang rela dibentuk, tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan, apalah arti semuanya itu? Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang yang mungkin kita berkata saya orang biasa saja, orang lain tidak pandang saya, tetapi kita yang biasa saja memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki hati yang mau berbuat buat Tuhan. Sesungguhnya hati orang seperti inilah yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari pagi hari ini miliki ya gaya hidup yang rendah hati, gaya hidup yang tidak memandang status. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah cerita singkat. Ya. Satu kali di Jerman itu ada seorang guru sekolah dasar. Apa yang dilakukan guru sekolah dasar ini? Ketika tiap kali dia masuk ke kelasnya, ya, untuk mengajar anak-anaknya saat itu, dia selalu memberikan hormat kepada murid-muridnya. Ya. Seorang guru sekolah dasar, dia selalu memberikan hormat kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Dia katakan begini, saya tidak tahu akan jadi apa nanti murid-murid saya kelak. Hanya itu yang dia katakan. Berjalannya waktu, akhirnya terjadi sesuatu yang besar. Apa itu? Salah satu orang muridnya menjadi seorang tokoh reformasi gereja yang luar biasa. Siapa dia? Martin Luther. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari miliki gaya hidup yang membawa dampak, yang berdampak. Di dalamnya ada kerendahan hati, di dalamnya ada gaya hidup yang tidak memandang status, gaya hidup yang berdampak, menjadi berkat buat setiap orang. Amin. Kebenaran firman Tuhan biar memberkati setiap kita. Saya undang bagi berdiri. Kita naikkan pujian. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela karenanya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun ya Tuhan,
janji Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan, terjadi saat kita percaya. Kita percaya meskipun ya Tuhan menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela darinya. Buatku naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Ya seribu ragam manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya. Seluruh buatmu naik ke gunung, percayalah Tuhan yang bela. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan pagi hari ini Tuhan. Kami mau menjadi orang percaya yang membawa dampak buat orang lain. Kami mau mempunyai dampak gaya hidup yang rendah hati, yang berdampak, yang tidak memandang status orang lain. Tuhan, mungkin kebaikan yang kami lakukan tidak dipandang orang lain, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat hati kami. Terima kasih Bapak. Hamba mau berdoa buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, hamba-Mu tidak tahu Tuhan, tapi Engkau yang tahu. Pujian ini menguatkan kami bahwa Tuhan, Engkau Allah yang akan membela kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, biar kami tetap ada di dalam Engkau, tetap teguh memegang janji-Mu, menceraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.